So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco M7 Pro 5G, smartphone 2 jutaan dari Poco yang datang buat ramein pasar mid to low di Indonesia. Buat harga perkenalannya ini ada di 2,8 juta ya. Harga yang dimana ini tuh banyak banget pesaingnya. Kalau secara desain, Poco M7 Pro 5G ini tampil dengan desain yang sebenarnya terlihat biasa aja. Cuma ini dikemas cukup beda, di mana ada garis pemisah antara desain kiri dan kanannya. Aku pribadi sih kurang suka ya sama desain ala-ala granit gini di sebuah smartphone, karena ini tuh terkesan rame dan kurang elegan aja. Cuma balik lagi, desain tuh bisa kita tutup pakai casing. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR sensor, grill speaker, dan lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid. Jadi tuh kalian bisa pilih mau pakai dual nano SIM atau satu nano SIM plus satu kartu micro SD tambahan. Terus habis itu ada lubang charging USB-C, lubang mic lagi, dan ada grill speaker lagi yang artinya speaker dari Poco M7 Pro 5G ini udah stereo speaker. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya, dan dia juga udah dilengkapi dengan IP rating IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD+, 1080x2400 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini punya refresh rate yang ada di 120 Hz, lalu udah support Dolby Vision dan HDR10+, serta buat peak brightness-nya ini ada di 2100 nits yang hitungannya udah lumayan terang untuk penggunaan outdoor. Kalau buat desain layar, ini tuh punya bezel yang lumayan tipis, tapi buat di sisi atas dan bawah masih sedikit lebih tebal ketimbang sisi kanan kirinya. Sementara itu buat proteksi, Poco juga udah nyematin Corning Gorilla Glass 5 di layarnya ini, sama ada screen protector tambahan yang udah langsung kepasang di layarnya. Mantap nih Poco. Nah, kalau buat fingerprint, ini posisinya udah ada di dalam layar yang jenisnya optikal ya. Buat kecepatan bacanya udah kenceng dan enak banget buat dipakai sehari-hari. Overall sih buat layarnya ini udah bisa kasih kenyamanan yang bisa manjain mata penggunanya. Gambar yang dikasih bagus, refresh rate-nya tinggi, sama proteksi layarnya yang jagain banget layarnya ini biar nggak gampang kena baret. Lanjut, kalau buat performa, Poco M7 Pro 5G dibekali dengan chipset 5G ya tentunya, yaitu Dimensity 7025 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ini ada di 460 ribuan, angka yang kalau dilihat ini sedikit ada di atas MediaTek Helio G100. Untuk penggunaan harian udah bisa dipastiin aman banget ya, buat buka tutup aplikasi dan buat dipakai multitasking ini udah lancar. Mainin game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Saat dicoba main, sayang banget FPS yang didapat ini cuma mentok di 60 FPS. Harusnya kalau super itu kan bisa sampai 90 FPS, tapi di sini mentok di 60 FPS aja. Ini kasusnya mirip kayak Redmi Note 14 5G. Mungkin karena chipset baru jadi developer gamenya tuh belum buka FPS maksimalnya. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas dicoba di Smooth Ultranya ini lancar banget buat dapetin 40 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Ya, ini settingan yang emang kurang lebih sama lah ya kayak MediaTek Helio G100. Mungkin sebenarnya buat dapat settingan yang lebih tinggi bisa, cuma emang nggak kebuka aja. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowestnya dan hasilnya bisa jalanin game yang satu ini dengan rata-rata FPS ada di 35an FPS. Ini sekedar cukup aja ya buat dipakai ngelarin misi harian. Overall sih performa gamingnya emang standar aja, tapi udah cukup oke lah dipakai main kebanyakan game yang ada, ini juga masih bisa banget. Kalau buat baterai, Poco M7 Pro 5G ini itu punya baterai berkapasitas 5110 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 10 menit. Buat sistem operasi, Poco M7 Pro 5G ini tuh pakai HyperOS versi pertama dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, Poco ngasih jaminan 2 kali major update yang artinya bisa sampai Android 16 ya. Untuk AI sayangnya nggak tersedia di sini karena itu biar punyanya Redmi lah yang harganya sedikit lebih mahal. Nah, Poco M7 Pro ini itu udah dipangkas di harganya, jadi ada yang dikorbanin yaitu nggak hadirnya fitur AI. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Poco M7 Pro 5G ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan ada kamera depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel.
Buat hasil jepretannya ya seperti jepretan HP 2-3 jutaan pada umumnya yang di kondisi cukup cahaya kayak gini, hasilnya ini kelihatan cakep ya. Dynamic range ini cukup oke meski buat shadownya itu detail gambar kurang dapat. Terus kalau buat warna juga udah cukup pas sih, nggak terlalu over. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco M7 Pro 5G. Ini resolusinya Full HD 30 fps dan sayang sekali resolusi mentoknya ya di sini aja di Full HD 30, nggak ada opsi lebih tinggi, nggak ada opsi buat ke 60 fps atau ke 4K. Ya, Full HD 30. Tapi untuk perekaman videonya sih lumayan oke. Dia cukup stabil, warnanya juga bagus. Cuma minus di resolusi tinggi aja yang resolusi tinggi sama frame rate tinggi aja yang nggak ada. Oke, coba kita balik lagi. Untuk perekamannya udah cukup stabil ya, udah cukup mantap lah buat dipakai rekam-rekam saat liburan atau gimana gitu. Mantap. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya. Kalau kamera belakang tadi Full HD 30, kemungkinan kamera depan juga sama, nggak mungkin lebih tinggi ya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau dari yang aku lihat sih ya cakep ya, untuk warnanya, detailnya juga bagus meskipun cuma resolusi Full HD, tapi kualitasnya bisa ditandingin lah sama smartphone di kelasnya. Ini lumayan oke sih. Oh ya, kalau buat backlight, kestabilan dulu ya. Kestabilan gambarnya wah cakep sih, stabil. Kalau buat backlight juga bagus, fokusnya masih ke muka meskipun bagian belakang jadi putih banget. Tapi ya, at least dia masih mengutamakan wajah. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Juga kalian bisa nilai buat kualitas audionya kayak gimana. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya, ini upgrade atau downgrade ya? Sebenarnya banyak yang bilang kalau ini downgrade dari Poco M6 Pro. Tapi perlu diingat kalau M6 Pro itu yang varian 4G. Yang 5G-nya tahun lalu itu nggak masuk ke Indonesia, jadi nggak bisa kita bandingin juga. Ya emang sih kalau dilihat-lihat Poco M6 Pro itu tuh punya spek yang lebih menarik, dimana dia punya kamera ultrawide dan speed ngecasnya yang lebih kencang sampai 67 watt. Yang menonjol dari Poco M7 Pro ini ketimbang Poco M6 Pro itu tentu aja ada di 5G-nya. Sisanya ya mirip-mirip lah. Jadi kalau misal kalian sekarang masih pakai Poco M6 Pro itu nggak wajib banget buat upgrade ke sini. Itu HP itu masih bagus banget, bahkan sampai sekarang di harganya yang harusnya udah lebih murah ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.